Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan tahapan pendaftaran CPNS dan P3K untuk tahun 2024 ini. Bapak Ibu, tahapan pendaftaran CPNS dan P3K secara umum telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya dan Reformasi Birokrasi. Yang pertama adalah tahapan seleksi administrasi. Jadi nanti ada seleksi administrasi melalui portal SSCASN ya dengan alamat ini. Setelah membuat akun, maka pendaftar dapat melihat hasil seleksi administrasi di halaman tersebut sesuai jadwal pengumuman. Dan apabila dinyatakan lolos, maka pendaftar diminta untuk mengunggah dokumen ya sebagai bentuk verifikasi. Yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar atau sering disebut juga dengan SKD. Tes SKD adalah bentuk ujian yang dibantu komputer ya atau CAT. Tes seleksi kompetensi dasar terdiri dari 3 jenis tes, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, ya ini kalau tes wawasan kebangsaan adalah sering disebut juga TWK, kemudian tes intelijensia umum disebut juga dengan TIU, dan tes karakteristik pribadi ya atau TKP. Ini adalah tahapan yang kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar. Yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB. Jadi setelah pendaftar dinyatakan lulus tahap 2 tadi ya SKD, maka dapat melanjutkan ke tahap SKB yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Tes seleksi kompetensi bidang terdiri dari tes potensi akademik ya atau TPA, kemudian tes praktek kerja atau TPK, kemudian tes bahasa asing ya atau TBA, tes fisik atau kesapmametaan ya, dan psikotes. Jadi ini adalah seleksi kompetensi bidang ya, atau SKB ya yang terdiri dari tadi seleksi kompetensi bidang, tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesemaptaan, dan psikotes. Kemudian yang keempat adalah integrasi nilai. Jadi setelah SKD dan SKB selesai, lolos, Bapak Ibu dilakukan integrasi nilai. Sesuai peraturan Menpan RB ya, regulasi integrasi nilai menetapkan ketentuan sebagai berikut ya. Bobot SKD adalah 40%, kemudian bobot SKB 60%. Integrasi nilai diambil dari perhitungan total SKD 40% ditambah total SKB 60%. Kemudian total SKD dihitung berdasarkan skor yang diperoleh dibagi persentase skor tertinggi dan dikalikan bobot SKD 40%. Total SKB menjadi 60% hasil tes CAT, SKB 1, dan 40% hasil wawancara atau jenis tes lainnya. Ini adalah SKB 2. Kemudian tahap yang kelima adalah pengumuman kelulusan. Pendaftar akan diminta memeriksa status kelulusan setelah menyelesaikan keempat tahapan seleksi di atas. Semua pengumuman dapat dilihat melalui situs website resmi masing-masing instansi sesuai formasi yang telah dipilih. Kemudian kelulusan peserta CPNS ditentukan berdasarkan skor SKD dan SKB tertinggi. Kemudian pemberkasan. Setelah menyelesaikan kelima tahapan seleksi tadi, maka pendaftar akan diminta mengisi formulir yang akan disimpan di masing-masing instansi. Bapak Ibu, semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan ya, selalu dalam mengikuti seleksi CPNS atau P3K. Nanti saya akan coba sampaikan terkait dengan syarat dan ketentuan pendaftaran CPNS dan P3K untuk tahun 2024. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Klik loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.